Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Pagi hari ini kajian kita yaitu kitab Bulughul Maram. Insyaallah halaman 169. Silakan untuk membuka halaman 169 nomor hadis 681. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah kita kaji yaitu an-nahyu an bai'ataini bi bai'atin. Ada dua akad dalam satu barang dagangan. Jadi ada akad dua, kontan dan kredit dalam satu majelis. Itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu bisa kurang, bisa tambah. Sekarang an-nahyu larangan an salafin dari pinjem, wa bai'in dan menjual. Ini. Jadi istilahnya ya nyilih, ya ngedol. Nah, istilahnya pinjem dan jual. Ini lain dengan pinjem tok. Pinjem itu ya boleh aja, pokoknya pembayarannya juga cash ya sekian, kontannya sekian istilahnya. Tapi kalau dua akad itu malah justru dilarang oleh agama. Sekarang ini babnya adalah larangan untuk pinjem dan menjual. Cash dan kontan. Ya, cash kontan itu sudah itu masuk bibai'ataini bibai'atin itu cash kontan. Sekarang ini dia pinjem. Itu. Pinjem itu gambarannya adalah seseorang itu membeli dagangan dengan lebih banyak dari harganya. Karena membeli dari harganya itu kali ajlin nasa. Nasa itu karena tempo. Nah, dan barangnya ada di sisi orang itu. Begitu itu tidak boleh. Terus dia pinjem harga dari penjual tadi agar mendapatkan segera mendapatkan dia dari itu. Nah, itu karena khilatan. Satu rekayasa. Jadi perekayasaan itu sebenarnya begitu itu tidak boleh. Itu yang namanya salpin wabai'in. Itu penjelasannya ada di syarah. Wa an Amr bin Syu'aibin an abihi dari bapaknya Amr, an abihi dan dari bapaknya, an jadi dari kakeknya Amr yaitu Syu'aib. Radhiyallahu anhum, qala berkata siapa Amr. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengatakan layah ilu tidak halal apa salapun pinjem wa bai'un dan menjual.
Nah, dia seperti tadi itu yang saya gambarkan. Dia sebenarnya pinjam tapi menjual barang. Makanya dia pinjam ini ya ribanya. Harganya lebih mahal. Nah, dia beli itu lebih mahal. Tapi dia menjual juga di situ. Dengan syarat ada penjualan. Contohnya pinjam beras, tapi dijual lagi. Yaitu contohnya saya baca di sini adalah seseorang itu mau membeli suatu dagangan dengan lebih mahal, lebih banyak daripada harganya. Nah, karena apa? Karena tempo di ajnisa. Wa indahu anadzalika, dan di sisinya beras itu barang itu di situ. Itu begitu itu tidak boleh. Makanya dia itu rekayasa mau hutang dengan harga itu dari penjual agar segera memberikan barang tersebut dengan tujuan harganya lebih mahal, tidak apa-apa. Nah, begitu itu rekayasa. Yang kedua wala sartoni, dan tidak boleh layahilu tidak halal apa dua syarat. Yaitu dua syarat itu ada mengatakan karena khilafiyah ini bi'tuka hadza nuqdan wa bikada nasiatan. Kujual ini kepadamu, barang ini kepadamu dengan cara kontan. Cara kontan. Ini wabikada nasiatan. Tapi kalau begini, dengan cara yang seperti ini, tapi sebenarnya adalah hutang tempo. Ada mengatakan orang yang menjual itu memberi satu persyaratan kepada orang yang membeli, yaitu Allah ya bi asil ata walayaibuha. Dia tidak akan menjual dagangan dan juga tidak akan memberikan dagangan. Jadi menjual dan memberikan. Ada mengatakan saya jual dagangan ini dengan harga sekian dengan syarat kamu harus menjual kepadaku dagangan ini dengan sekian. Nah, itu namanya perdagangan satu akad. Ini barang saya jual kepadamu. Nah, itu kan dengan harga sekian. Nah, itu ala antabiani silatal fulania, dengan syarat kamu harus menjualkan dagangannya seseorang ini dengan sekian. Nah, ini orang ini bisa nerima barang, tapi dia orang itu yang beli itu harus menjualkan barang orang lain juga. Ini namanya dua syarat. Jadi perdagangan dari seseorang, saya akan jual barang ini HP ini, contohnya HP, dengan syarat, dengan bukan nominal, ini HP saya ini saya akan jual kepadamu. Nah, dengan syarat kamu harus menjualkan barang itu juga. Yang barang itu tentunya tidak laku. Nah, itu kan tidak laku. Tapi kalau kamu bisa begitu ya saya jual ini barang ini. Karena apa? Untuk memayokno barang yang ada persyaratan itu. Itu namanya sartoni bibaikin. Nah, wala ribaha, dan tidak ada untung badi ma pada apa lam yuduman, yang belum ditanggung apa ma. Artinya ada mengatakan sesuatu hal yang belum dimiliki itu tidak boleh dijual. Contohnya apa? Jadi malam yumalak, sesuatu hal yang belum dijadikan hak milik dia itu tidak boleh dijual. Nah, ini biasanya para makelar itu. Para makelar itu tidak boleh menentukan harga. Yang boleh menentukan harga itu adalah yang punya barang. Makanya tidak ada badi apa-apa yang belum dikuasai hak miliknya. Itu demikian, itu termasuk nggasap itu. Baina wairu mailkin lil gosip. Karena
Bagi gosip itu tidak punya milik. Fa idza ba'ahu warabiha bithamanihi, ketika dia menjual dan badi dalam harganya, lam yahila lahu ribhu, maka badi itu tidak boleh dimiliki dia. Itu adalah miliknya yang punya barang. Jangan sampai yang menentukan harga itu adalah dia makelar. Nah, ini yang sekarang marak itu begitu itu. Kadang-kadang karena maklar ini sawurung. Maklar itu hanya menjembatan, mengenalkan barang. Adapun nanti akad supaya yang punya itu yang disebut wala ribha malam yudman, wala bai'a, dan tidak ada jualan ma, wala bai'u ma, dan tidak ada penjualan apa-apa laisa, yang tidak ada ma indaka di sisimu. Jadi kalau kamu belum punya barang, tidak ada barang, tidak boleh kamu beri harga itu. Jangan-jangan nanti bisa jadi berubah. Contohnya barang itu belum ada di sisimu, maka kamu tidak boleh menjual istilahnya. Nah ini kehati-hatian. Jadi yang bagus itu wala bai umalaisal indaka itu diafsiri oleh Imam Hakim bin Hizam. Menurut Abi Daud Nasai itu, saya tanya katanya gitu Nasai kepada rawinya itu, saya tanya pada Rasul, yaktini rojul par yuridu minil baik mabi'ah laisa indi. Datang seseorang, dia itu mau jual, mau beli sesuatu. Laisa indi, yang tidak ada di sisiku. Fabta'alahu minasuk, fa'abta'ulahu minasuk, maka aku belikan dari pasar. Kola la tabi' ma laisa indaka. Kamu jangan jualan perkara yang kamu belum ada di situ. Jadi ini ditompo tapi dia leren tuku dhisik. Ngono itu lo ndak boleh. Kalau tawa dulu ya. Nah itu. Jadi bawa sampel tapi barangnya itu di toko. Dia itu hanya bawa sampel tok, barangnya orang itu. Begitu itu ndak boleh. Nah, ini padalla an la annahu la ya'ilu bai'u syai'i qabla ayyamlika ini. Ini takrifnya menunjukkan hadis itu bahwa tidak halal menjual sesuatu yang mana belum jadi milik dia. Nah, ini kehati-hatian supaya kita itu jangan sampai terjadi terjadi akal-akalan. Salah satu diantaranya juga sudah kita bahas kemarin, yaitu istilahnya dalam hadisnya itu disebut kalau memang membeli sesuatu makanan, maka jangan kau jual, sehingga makanan ini kau taker atau kau timbang. Karena apa? Kamu beli juga ditaker atau ditimbang, maka menjual pun juga harus ditaker dan ditimbang dulu. Jadi sesuai enggak dengan pembeliannya itu. Karena jangan-jangan susut, jangan-jangan itu hal tersebut menjadi merugikan kepada pihak pembeli selanjutnya. Jadi kalau memang berdagang ya supaya diteliti. Nah, ini dagangannya, bungkusannya seperti ini. Ya kalau memang mau dibungkus lagi dengan harga yang lebih mahal istilahnya, katanya diteliti kembali. Jadi tukune 1.000 didol 1.500 itu enggak apa-apa. Tapi barangnya jangan masih kurang istilahnya. Nah, hal seperti itu menghilangkan kebarokahan. Jadi barangnya itu yaitu yang dijual istilahnya. Selanjutnya adalah an-nahyu, larangan anil urban, dari penjual belian urban. Urban itu contohnya adalah arbun, yaitu ditafsir oleh Imam Malik, seseorang laki-laki ataupun perempuan membeli, itu kan, membeli yastaria rojul al-abda, seorang budak, auyak rihi, atau meminjamkan, pinjam budak istilahnya. Kemudian berkata kepada orang yang pembeli tadi budak itu atau meminjam budak itu, atau itukah dinaron, saya beri kamu 1 dinar atau dirham dengan syarat ala anni akhadtu sil'ah, yaitu saya mengambil dagangan
min samaniha. Maka budak ini harganya silakan atau disewa. Wa illa jika tidak bahwalaka, maka ini adalah bagi kamu. Jadi pungkasannya uangku ketempuan istilahnya. Dengan syarat kalau tidak kamu harus nanggung ini anunya kerugiannya. Seperti itu urban begitu itu tidak boleh istilahnya. Jadi ini saya ulangi lagi nih ya. Menurut Imam Malik ada seseorang membeli, seseorang laki-laki membeli, rojul tadi membeli kepada abd atau meminjam. Kemudian dia mengatakan kepada orang yang membeli tadi dari dia, jadi ada pembeli lain ataupun meminjamkan, akta itu kadinaron, tak beri kamu sak dinar atau dirham dengan syarat aku mengambil dagangan ini. Nah, itu kan. Maka harganya ini kamu sudah yang punya. Itu kan. Atau menyewakannya. Kalau tidak, itu kan. Kalau saya tidak ambil barang dagangan ini, bahwalaka. Nah, ini perdagangannya semacam ini adalah batal menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Rawu Malik. Nah, Waqala berkata siapa Malik, balagoni telah sampai ini padaku an Amr bin Atis an Amr bin Syu'aib dari Amr bin Syu'aib dengan hadis ini. Artinya urban di sini adalah arbun atau ada yang mengatakan arbun, ada yang mengatakan urban. Ini diceritakan hal demikian ini seseorang, saya ulangi lagi, mau membeli, seorang laki membeli budak atau budak laki-laki atau budak perempuan atau pinjem, gitu kan, pinjem. Kemudian dia berkata kepada orang yang membeli dari dia itu atau minjem dari dia, akta itu kadinaron autil aman, dengan syarat aku mengambil dagangan ini dari harganya. Jadi regane harus dijaluk. Wa illa jika tidak, bahwalaka, ini adalah milikmu. Kalau tidak seperti itu maka kamu yang harus menanggung kerugiannya. Nah, fuqaha berselisih pendapat dalam memperbolehkannya perdagangan seperti ini. Tapi Imam Malik membatalkan dan Imam Syafi'i. Karena itulah ada sebuah larangan. Jadi karena dalam perdagangan ada syarat yang rusak ataupun penipuan. Apapun masuknya dalam makan harta ini dengan cara batil, yaitu akal-akalan. Jadi barang ini kalau saya tidak ambil, maka kamu harus menanggung. Artinya apa? Kalau saya beli ya milik saya, tapi kalau saya tidak beli maka kamu yang menanggung harganya. Jadi orang lain ini ketempuan malah atas dasar tindakan dia itu. Ini agak sulit memang, masalahnya apa? Jadi gambarannya saya membeli sesuatu atau meminjam sesuatu dengan ini kamu kuberi harga ini. Jadi harganya yang diberikan, tapi kalau tidak kamu yang harus bayar. Barangnya tidak ada, tapi itu namanya adalah sesuatu perdagangan yang merugikan orang lain. Silakan, ada apa Ibu? Ini kata-kata urbun atau urban. Selanjutnya hadisnya yaitu an-nahyu, larangan anbai'il mabi, dari menjual barang yang dijual, perdagangan, qabla iyajatihi, sebelum memperoleh ataupun memiliki mabik. Jadi sama seperti judul yang awal tadi. Ani Ibni Umar, dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, qala berkata Ibni Umar, ibta'tuka zaitan fisuk. Ibta'tuka membeli aku zaitan pada minyak zaitun, fisuk di pasar. Saya membeli minyak zaitun di pasar, falamma staujabtuhu, ketika
mewajibkan aku pada Z, lakiani bertemu padaku siapa rojulun seorang laki-laki. Pak Tony maka memberi rojul nih padaku bihi sebab Z tadi, ribhan hasanan, yaitu keuntungan yang baik. Artinya saya membeli minyak Z di pasar, sudah saya beli, saya bawa. Ketika telah ku tetapkan, kuwajibkan itu, nah saya sudah memilikinya, nah ketemu seorang laki-laki kemudian memberi aku untung yang baik. Artinya wes tak kayak untung wes. Parot tuh maka menghendaki aku an adriba. Jikalau memukulkan aku ala yati rojul atas tangannya seseorang, itu kan seseorang A. Pak Khoda maka memegang siapa rojulun seorang laki-laki lain min kholfi dari belakangku bidiroi memegang dirokku lenganku. Faltafatu maka melihat aku. Melihat Faidan maka ketika aku melihat dua dia rojulun bukan ar-rojul, rojulun yang memegang lenganku itu Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Pakola maka berkata siapa Zaid bin Sabit. La tabi, janganlah menjual kamu pada mabi. Hai itu tak tahu sekiranya membeli menjual kamu pada mabi hatta tahuju sehingga memperoleh kamu pada mabik ilari rohlika sampai perjalananmu atau kendaraanmu atau rumahmu. Ojo mbok dol iki barang sehingga kamu sudah memilikinya sampai ke rumah. Fa inna Rasulullah maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha melarang siapa Rasul antuba'a. Jikalau dijual apa sil'u barang dagangan, hai tutup tahu sekiranya itu kan Rasul melarang untuk menjual dagangan sekiranya tahu itu sudah kamu beli. Jadi kamu jadi milik kamu. Hatta ya ujaha sehingga memperoleh pada sil'ah sopatu jaru para pedagang ilari alihim sampai di rumah masing-masing mereka pedagang. Artinya istilahnya barang ini jangan kamu jual dulu kepada pembeli sehingga kamu memperoleh harga daripada pedagang di pasar. Jadi kita ini membeli sesuatu tidak boleh memotong perjalanan seseorang yang berdagang. Karena apa? Belum tahu harga di pasar. Jadi seperti itu oleh Rasulullah dilarang. Jadi orang ini biarkan sampai di pasar tahu harga lalu dia menjualnya. Jadi nyegat di jalan atau bagaimana istilahnya, biarkan orang itu tahu harga pasar dulu. Setelah tahu harga pasar baru kita ada akad jual beli nego. Ini hadisnya Rawah Ahmad wa Abu Dawud walabdu adapun lapatnya itu lahu wa sahhaha Ibnu Hibban wal Hakim. Hasan li ghairi. Tadi itu Urban tadi adalah dhaif. Hasan li ghairi. Masih dalam bab yang sama. Wa anhu dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata Ibnu Umar. Qultu berkata akunya Ibnu Umar kepada Rasul, ya Rasulullah saya utusan Allah. Ini sungguhnya aku itu abiu, menjual aku al-ibila pada onta bil baqi di Baqi'il Gharqad. Pak abiu maka menjual aku bidana niri dengan beberapa dinar. Wa akudu dan mengambil aku ad-dirham pada beberapa dirham. Wa abiu dan menjual aku bidaroimi dengan beberapa dirham. Wa akudu dan mengambil aku adananiro pada beberapa dinar. Akudu mengambil aku hadza pada ini min hadihi dari ini. Jadi dirham ini kuambil dari dinar, dinar kuambil dari perdagangan dirham tadi. Wa uti dan memberi aku hadihi pada ini dinar min ada dari ini dirham. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la ba'sa anta khudaha bisikri yaumiha. Tidak bahaya, kata Rasul, jikalau kamu mengambil pada dagangan ini bisik yaumiha dengan harga hari itu. Harinya dagangan itu. Kamu ambil dagangan ini tidak apa-apa. Malam tak tariko selama tidak berpisah kamu berdua. Jadi dagangan hari itu kamu ambil, kamu beli itu tidak apa-apa selama tidak berpisah. Wa bainakuma syai'un, dan antara kamu berdua syai'un ada sesuatu, yaitu antara pembeli dan penjual. Hari itu harganya itu tidak apa-apa, besok kan lain sudah. Kalau sampai dagangan sekarang itu kan dagangan sekarang, nah, itu kamu beli besok, nah, itu sudah lain, itu tidak boleh itu. Kenapa? Hari itu ya dagangannya ya hari itu, harganya hari itu. Tidak boleh diambil besok. Kenapa? Bisa jadi besok itu lebih mahal atau lebih murah. Ya kalau tetap. Makanya mengambil barang itu antara pembeli dan penjual tidak boleh hari itu ya hari itu keputusannya. Besok berarti barang lain. Nah, ini dhaif. Rawahul khamsah wa sahhaha, dan mensahihkan pada hadis siapal hakim Imam Hakim. Ini memang ya perdagangan pada akhir zaman itu makin banyak. Itu salah satu di antara tanda kiamat akhir zaman itu banyak itu kasir tujar, tijaroh. Itu ada. Salah satu di antaranya adalah banyaknya perdagangan. Dagang semacam ini tidak boleh. Nah, jadi hati-hati itu. Jadi harga sekarang ya juga harus barang sekarang itu yang dianukan, tidak boleh harga sekarang tapi besok untuk besok. An-nahyu larangan anin najisi saking banjeti fil bai'i dalam penjualan. Ngapusi, istilahnya najisi itu nutupi celah, nutupi olo. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi wanhu, dan dari yang sama yaitu Ibnu Umar, masih Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Ibnu Umar, naha melarang siapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melarang anin najisi dari banjeti, ngapusi. Nah, ini mutafakun alaih, yaitu Bukhari nomor hadis 2142, Muslim juz 213 nomor hadis 1516. Bahkan Musarrih menambah Nasai 4505, Numajah 2173, Ahmad bin Hambali juz 2 halaman 63, nomor hadis 108 156. Nah ini najisi itu di sini adalah jamah an-najsu lughatan tanfirul absaidi, itu kan melarikan buruan, wastiqtaruhu min makani liyusot, yaitu diculno dari tempatnya supaya diburu. Itu dalam syarat az-ziyadah bisa min sil'ah al-ma'rudah lil bai'i liyastariyaha bal ya ijhad dzalika ghairah wasumya najis bisil'ah najisan. Jadi ngapusi istilahnya, nutup-nutupi. Banjeti itu nutup-nutupi. Tidak boleh seperti itu. Jadi nutupi LE. Ya, jadi kalau memang apa istilahnya ada cacat ya ditunjukkan cacatnya. Itu kan. Tidak boleh istilahnya cacat ditutupi, harganya tetap seperti itu. Karena apa? Berhubungan dengan harga itu. Kalau memang cacat, harganya kan pasti turun. Ini tidak ditutupi. Apalagi barang yang berharga yang ditutupi itu. Nah, cara akad seperti ini itu tidak dibenarkan. Jadi ya ada lagi nambah harga dagangan itu yang ditawarkan itu agar dibeli. Nah, itu kan agar dibeli oleh orang tersebut. Dagangan ditawarkan supaya dibeli, tapi ditipu orang itu. Yaitu tadi adanya cacat, ada kekurangan,
Nah, di situ tidak ditunjukkan. Sehingga orang yang beli itu ya kelihatan melihat barang yang sempurna. Cacatnya tidak diperlihatkan. Akhirnya tertipu kan pembeli. Lah, akad beli, akad jual seperti ini itu tidak dibenarkan. Itu batil. Istilahnya wes cacat ya diomongno cacat. Nah, akhirnya apa? Wah, karena iki cacat berarti aku dandani loh iki ya toh. Nah, iki dandani berarti harganya kudu mudun. Mestinya seperti itu. Nah, mungkin itu dulu. Muka-muka Allah paring barokah. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Insya Allah besok akan kita bahas anil muhaqalah wal mujabanah. Apa muhaqalah, apa mujabanah. Nah, itu nanti akan kita kupas. Muhaqalah itu ditafsiri oleh Jabir, yaitu bahwa menjualnya seseorang kepada seseorang lain, yaitu gogo ataupun tanaman dengan 100, ada harga 100 atau berapa di situ. Nah, itu tapi di atas weight. Nah, bebas muhaqalah itu. Nah, masih ada di atas pohon atau di atas pari, masih ada di pari itu. Nah, makanya nebas itu ada kalanya nebas itu muhaqalah, mujabanah, mukhabarah, anisunnya illa antuk lama, kecuali diketahui. Insya Allah nanti jadi perjalanan pelaksanaan jual beli yang secara tebasan itu diramet itu tidak baik. Tapi yang baik itu antukala wa antuzana. Apakah ditaker atau ditimbang. Makanya orang beli gabah dengan cara timbangan. Ya bisa nego apa-apa. Tidak akan rugi. Dia harganya sekian sudah matok. Nah, harganya juga sudah matok. Terus taraknya belum apanya. Dapatnya pasti untung. Namanya seleb itu dia itu punya uang, jadi ya harganya ada tarah, ada harga ditimbang, tidak akan mungkin rugi dia. Tapi yang rugi siapa? Penebasnya bolak-balik. Jadi nebas itu kira-kira semuanya. Maka dari itu muhaqalah itu dilarang, yaitu membeli sesuatu atau buah ataupun padi di atas weightnya, belum di. Nah, jadi para penebas yang sekarang itu yang melakukan satu larangan dari Nabi. Karena itu mukhobaroh ijon-ijon, apalagi ijon-ijon. Membeli hijau dengan harga masih muda, harganya murah. Diperkirakan murah. Nah, dibanding sudah tua. Ternyata belum tua sudah hancur karena wereng. Nah, dia itu rusak karena itu. Qobla budui sholahika. Sebelum jelas patutnya buah itu tidak boleh dijual. Makanya dari itu pastikan besok kita akan kaji bab itu. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Masih banyak ini bab mukhabarah, mujabanah, muhaqalah, mujabanah, mukhabarah, wa anisunnya. Dari sunnya nanti di bawah itu ada sudah penjelasannya. Insya Allah pastikan besok kita kaji bersama. Demikian, alhamdulillah jazakumullah khairan. Ada pertanyaan, disilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm? Kanan. Ini warna. Ini warna.